Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat, selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya, di tema 5 subtema 4 pembelajaran 1. Dibuka bukunya ya, halaman 172. Pada subtema 4 ini kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim. Apa itu cuaca, apa saja itu musim, dan apa itu iklim ya. Cuaca itu ada apa saja, musim itu ada apa saja, dan iklim itu ada apa saja. Nanti kita pelajari lebih jauh. Didengarkan baik-baik ya, sambil disimak bukunya. Di sini ada gambar, ada 4 gambar ya. Pertama ini gambar cuaca apa ini ya? Cuaca cerah ya. Cuaca cerah, ini ada matahari sedang terbit ya, cuaca cerah. Yang kedua ini cuaca mendung ya. Ini ada awan yang berwarna kehitam-hitaman. Ini namanya mendung. Terus yang ketiga ini ada cuaca berawan ya. Ini awannya kelihatan putih. Ini berawan. Kalau yang terakhir ini adalah cuaca hujan ya. Ini ada rintik-rintik hujan. Ini macam-macam cuaca berarti ya. Cerah, mendung, berawan, dan hujan. Selanjutnya kita baca ya. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau tadi cuaca ada macam-macam ya. Kalau musim kita di Indonesia memiliki 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Nah, jika cuaca cerah terus-menerus, maka itu adalah tanda-tanda musim kemarau. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Seperti saat ini ya, jika sering terjadi hujan mendung, itu berarti sekarang sedang musim hujan. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu bertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Pancaroba itu peralihan ya, dari musim kemarau ke musim penghujan atau dari musim penghujan ke musim kemarau. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Kita lanjutkan pembelajaran 1. Ayo mengamati. Beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan, sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Ya, Siti dan teman-teman berangkat menuju sekolah. Kita lanjutkan, ayo membaca. Nah, ini Bapak tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kita harus sering membaca. Jangan malas membaca ya. Bukunya itu dibaca. Kalau ada soal cerita seperti ini ya, ada bacaan seperti ini dibaca, jangan sampai dilewati. Anak-anak harus sering membaca agar banyak pengetahuan ya. Dengan membaca kita akan memiliki banyak informasi dan banyak pengetahuan. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Kita juga bisa menambah informasi atau pengetahuan dengan membaca. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau.
Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda-beda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Nah, ini perbedaannya cuaca, musim, dan iklim ya. Kalau di luar negeri itu ada negara yang memiliki 4 musim. Kalau kita di Indonesia hanya memiliki 2 musim. Kalau kita musimnya adalah musim hujan dan kemarau. Kalau di luar negeri itu ada musim gugur, ada musim semi ya, ada musim salju juga. Nah, kalau di tempat kita di Indonesia tidak ada ya, tidak ada hujan salju, tidak ada musim semi. Jadi kita hanya memiliki 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis yang memiliki 2 musim. Nah, itu ya, 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, itu ya. Kita memiliki 2 musim di negara kita ya. Beda dengan di negara luar negeri yang biasanya memiliki 4 musim. Itu perbedaan iklim, cuaca, dan musim. Nanti anak-anak baca lagi ya sambil dipahami apa itu iklim, apa itu cuaca, dan apa itu musim. Ayo menulis, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Penny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Nah, nanti anak-anak tuliskan di sini informasi apa yang anak-anak dapatkan dari bacaan ini. Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Nah, ini anak-anak cari ya 5 informasi baru yang anak-anak temukan dari bacaan ini. Contohnya misalnya satu ini, cuaca merupakan suatu gejala alam. Nah, ini informasi baru ya. Cuaca itu adalah merupakan suatu gejala alam. Nah, apalagi yang bisa anak dapatkan di sini misalnya iklim. Nah, di sini ada iklim ya. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, bisa anak tulis di sini. Iklim adalah, nah seperti itu ya. Anak-anak cari minimal di sini 5 ya. Anak-anak lanjutkan di sini nomor 2, 3, 4, 5. Cari informasi yang baru di sini. Oke? Nah, paham ya? Kalau sudah paham, Bapak lanjutkan. Ayo berdiskusi, bagaimana Dayu, apakah kamu suka dengan buku tadi? Nah, ini tadi ya, buku ini yang ditemukan Penny. Ayo mengamati. Nah, kita mengamati ya. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Akan membuat sebuah karya seperti ini ya. Dari kain. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, untuk persegi ya. Ini persegi panjang, ini ya persegi, kotak atau kotak ya. Segitiga, ini atapnya segitiga, persegi panjang tadi ya. Ini pintu jendela segi persegi panjang, dan lingkaran ini ya, lingkaran. Untuk hari ini Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dahulu. Ini ya. Mula-mula itu menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Itu memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Ini ya, kain digunting bentuk lingkaran, kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian kain ya seperti ini. 3/3. Terus yang 1 bagian ini diberikan kepada Siti. Sisanya berarti berapa? 2 bagian. 1 kain digunting menjadi 3, terus 1 bagian dikasihkan ke Siti, sisanya menjadi 2/3. Ini adalah penjumlahan pecahan ya, pengurangan ini. Kalau kemarin kita belajar tentang penjumlahan ya, penambahan pecahan. Kalau ini pengurangan pecahan. 3/3 dikurangi 1/3, hasilnya berapa? Nah, yang dikurangkan yang atas saja, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Yang bawah ini tetap angkanya, yaitu tetap di 3. Sama ya dengan kemarin penjumlahan juga seperti itu ya. Yang dijumlahkan hanya yang atas saja, yang bawah tetap. Untuk pengurangan sama, yang dikurangkan juga atasnya saja. Yang bawahnya angkanya tetap. Itu memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani, masing-masing mendapat 1/3 bagian lingkaran. Nah,
Ini 2/3 ya, dikurangi 1/3. 2 kurangi 1, 1. 3-nya tetap. Paham ya? Nah, mudah ini. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi, lalu memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Ini potongan yang pertama ya, berbentuk persegi, dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian dikurangi 1 bagian seperti ini. 4/4 dikurangi 1/4. 4 kurangi 1 sama dengan 3. 4-nya tetap. Jadi 4/4 kurangi 1/4 hasilnya sama dengan 3/4. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini potongan kedua. Ini sama ya, 3/4 dikurangi 1/4. Nah, caranya sama dengan tadi, hasilnya 2/4. Ini potongan ketiga dan keempat. 2/4 kurangi 1/4 hasilnya sama dengan 1/4. Mudah ya, sangat mudah. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Ya, kita lanjutkan. Ayo mengamati, kita amati ya. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Nah, ini penyebutnya ya, penyebutnya sama. 4 yang di bawah ini namanya penyebut ya. Kalau yang di atas namanya pembilang. Ini penyebutnya akan sama, berarti yang dikurangkan hanya yang atas saja, yang bawahnya tetap. Seperti itu ya. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa? Perhatikan contoh berikut. Contoh lagi ini ya. Seperti yang tadi, 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Yang dikurangkan adalah pembilangnya saja atau angka yang atas. Penyebutnya tidak usah dikurangkan karena penyebutnya angkanya sama. Maka penyebutnya tetap 4. 3 kurangi 2, 1. Mudah ya. Nah, ini contohnya yang lain sama ya. 5 kurangi 1, 4. 6-nya tetap. Oke, paham? Nah, kalau paham ini ada lagi contoh. Nanti anak-anak pahami seperti ini cara mengerjakannya ya. Nah, anak-anak coba simak dan dipahami ini. Setelah itu anak-anak kerjakan ini. Ayo berlatih. Nah, ada 4/5 dikurangi 1/5 hasilnya berapa? Nah, cara mengerjakannya sama seperti ini atau seperti ini ya. Nah, anak-anak contoh ini cara mengerjakannya. Oke, 1, 2, 3 nanti dikerjakan ya. Harus bisa dan harus benar semua ini ya. Ini mudah sekali. Anak-anak harus paham dulu ini yang tadi Bapak jelaskan. Jadi yang dikurangkan hanyalah pembilangnya saja ya. Yang atas ini pembilangnya saja yang dikurangkan. Karena ini penyebutnya sama, maka tidak usah dikurangkan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ayo berkreasi. Nah, ini bisa anak-anak lakukan, coba membuat di rumah ya. Membuat kreasi hasil karya seni rupa. Nah, anak-anak bisa membuat seperti ini ya. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti anak-anak bisa ini dibaca, diikuti langkah-langkahnya, kemudian membuat karya seperti ini di rumah ya. Menempel ini ya. Kita anak-anak buat menempel saja. Nah, beberapa kain anak-anak potong-potong berbentuk awan, berbentuk persegi, berbentuk lingkaran, berbentuk pohon, berbentuk daun ya. Setelah itu ditempel-tempel seperti ini, dibuat karya sebuah pemandangan ya. Nah, anak-anak coba buat di rumah nanti. Oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Kita hari ini belajar tentang apa tadi? Cuaca, musim, dan iklim. Apa itu cuaca, apa itu musim, dan apa itu iklim. Dan mengenal musim di negara kita. Tadi ada berapa? Musimnya ada 2 ya. Musim hujan dan kemarau. Iklimnya tropis dan subtropis. Karena kita berada di bawah garis khatulistiwa, kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Setelah itu kita belajar apa lagi? Kita belajar tentang pengurangan pecahan. Kalau kemarin kita belajar tentang penjumlahan pecahan, hari ini kita belajar tentang pengurangan pecahan. Bagaimana cara mengurangkan pecahan ya. Nanti anak-anak dengarkan dan dipahami baik-baik ya. Lalu dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.